100 hari perang di Gaza telah berlangsung. Nyawa korban sipil terus bertambah setiap harinya. Upaya internasional untuk meredam konflik juga sudah dilakukan oleh berbagai negara. Akankah Israel menghentikan serangannya? Kita akan bahas langsung bersama dengan Hikmahanto Juwana, ahli hukum internasional. Selamat pagi, Bapak. Langsung saja, kita lihat Selamat ini pagi. konflik masih Iya, kita lihat konflik ini masih terus berlangsung sudah 100 hari. Apa saja sebetulnya upaya Indonesia dan dunia yang saat ini sudah dilakukan dan terus dilakukan? Sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan ya. Sambil contoh, misalnya Indonesia dan dunia sudah berbicara di Dewan Keamanan PBB, meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil alih masalah ini. Tetapi kita tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB ada Amerika Serikat yang punya hak veto, sehingga apapun resolusi diveto oleh Amerika Serikat. Yang kedua adalah dibawa ke Majelis Umum PBB. Nah, Majelis Umum sudah juga meminta agar Israel menghentikan serangan karena ada resolusi yang mayoritas meminta hal tersebut kecuali tentu Israel, Amerika Serikat. Kemudian juga kita lihat Afrika Selatan sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atas dasar Konvensi Genosida, di mana tujuan dari Afrika Selatan bukan untuk mendapatkan putusan final, tapi putusan sela, putusan sementara untuk Israel diminta oleh Mahkamah Internasional menghentikan serangan tersebut. Dan saat ini dunia sedang menantikan apa putusan dari Mahkamah Internasional. Namun demikian, perlu saya sampaikan di sini, apapun upaya yang dilakukan oleh dunia, kelihatannya akan gagal. Kenapa saya katakan akan gagal? Karena masyarakat internasional itu berpedoman pada hukum rimba, bukan hukum internasional. Hukum rimba ini yang membuat siapa yang kuat, dialah yang menang. Saat ini Israel merasa dirinya kuat, apalagi dia di-backing oleh Amerika Serikat. Sehingga seolah-olah dunia tidak bisa banyak berbuat terkait dengan apa yang dilakukan Israel ke Gaza. Nah, sekarang ini Indonesia kemarin sudah melakukan beberapa hal. Pertama, Bapak Presiden sudah bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dan pada saat Joe Biden bertanya apa yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mempererat hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Bapak Presiden mengambil kesempatan itu dengan mengatakan bahwa Indonesia akan berterima kasih apabila Amerika Serikat dapat menghentikan serangan Israel ke Gaza. Lalu kemudian kita tahu bahwa Ibu Menlu sudah membawa mandat dari OKI ke Cina dan kemudian harapan yang kemudian adalah ke Rusia dengan pemikiran bahwa di dalam dunia yang bertumpu pada hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang, maka harapannya adalah kalau Cina dan Rusia yang kuat akan berhadapan dengan Amerika Serikat, dunia berharap bahwa ini bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza. Dan terakhir yang juga dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebenarnya rakyat di Israel sebagian juga ada yang menghendaki Perdana Menteri Netanyahu untuk diturunkan. Karena menurut masyarakat di Israel sebagian mereka katakan bahwa serangan ke Gaza itu bukan membuat Israel tambah aman, tetapi tambah berbahaya. Misalnya, sandera yang dipegang oleh Hamas bisa saja dilakukan tindakan yang tidak bersahabat terhadap mereka. Belum lagi kepentingan-kepentingan Israel di dunia ini akan terancam. Kita lihat misalnya di Cina ada diplomat Israel yang mendapat serangan dari masyarakat meskipun bukan dari Cina. Nah, ini yang membuat mereka menghendaki agar Perdana Menteri Netanyahu diturunkan dari tampuk kepemimpinannya dengan harapan ganti pemerintahan akan terjadi pergantian kebijakan. Demikian juga di Amerika Serikat saat ini, masyarakat di Amerika Serikat juga menghendaki Presiden Joe Biden untuk mengambil tindakan dan Presiden Joe Biden dalam waktu dekat akan menghadapi pemilu, bukannya tidak mungkin rakyat Amerika akan menurunkan beliau. Dan untuk kita ketahui juga di Amerika Serikat ada sebagian masyarakat yang mengajukan ke pengadilan nasional agar Presiden Joe Biden mengambil suatu tindakan terhadap Israel. Jadi itu sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk secara efektif bisa menghentikan serangan Israel ke Gaza. Namun sekali lagi hukum rimba yang berlaku, maka siapa yang kuat dialah yang menang sehingga sampai hari ini masih belum ada yang efektif. Demikian.
Oke, Pak, Rusia dan China kalau misalkan melakukan, saya bisa katakan seperti bekerja sama begitu untuk bisa membantu Palestina untuk menyuarakan dukungan, apakah itu possible terjadi, Pak? Kalau menurut saya, karena Cina dan Rusia merupakan kekuatan di samping Hmm. Amerika Serikat, kalau mereka berpihak pada negara-negara yang menghendaki agar serangan Israel ke Gaza dihentikan, saya rasa itu akan bisa efektif. Tentu kita tidak berharap terjadinya perang ya antara dua kekuatan ini. Yang kita harapkan adalah gertakan-gertakan yang dilakukan oleh Cina atau Israel terhadap Amerika Serikat. Misalnya, mereka akan mengatakan bahwa kami tidak akan berhubungan dengan Amerika Serikat secara dagang kalau misalnya dari pihak Amerika Serikat masih mendukung Israel melakukan serangan ke Gaza. Karena dasar Amerika Serikat mendukung yaitu adalah Israel sedang melaksanakan hak untuk membela dirinya sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Demikian. Pak, kalau kita mundur sedikit ke bulan November 2023, ini kita lihat naik turun dukungan Amerika Serikat ke Israel. Sikap Amerika Serikat yang memang terang-terangan mendukung Israel dari awal yang mendukung penuh, bahkan menolak gencatan senjata. Tapi saya juga melihat ini sikap Washington atau sikap Amerika Serikat ini sedikit berubah. Ada perubahan yang bisa kita rasakan seperti itu. Salah satunya dari pernyataan Chris Murphy, senator Amerika Serikat yang awalnya sangat membela Israel, kemudian mulai menunjukkan perubahan sikap. Begitu juga diikuti oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yang hampir setiap hari juga katanya menelpon Menhan Israel, Yoav Gallant, karena korban sipil yang jatuh ini cukup banyak. Nah, Austin disebutkan mulai gencar menanyakan tujuan asli Israel menyerang Gaza. Kemudian kita lihat kelanjutannya pada saat itu Amerika Serikat menggunakan hak vetonya dalam sidang. Nah, apakah Bapak melihat Amerika Serikat juga mengalami pergolakan di sini antara mendukung Israel, kemudian juga mempertimbangkan untuk bisa membantu meredam konflik? Apakah itu mungkin terjadi, Pak, jika Amerika Serikat membantu untuk bisa menyelesaikan perkara di antara dua negara? Sebenarnya gini, perubahan Amerika Serikat itu Hmm. terjadi karena Amerika Serikat melihat serangan Israel ke Hamas itu ternyata berdampak pada rakyat sipil. Mereka-mereka yang lansia, anak-anak, perempuan, dan itu jumlahnya sudah puluhan ribu. Sehingga Amerika Serikat merasa bahwa boleh sebenarnya Anda menggunakan hak untuk membela diri, tapi serangan itu harus proporsional. Harus ditujukan target yang diinginkan, yaitu Hamas. Karena Israel menghendaki bahwa mereka yang bertanggung jawab dari Hamas terhadap serangan tanggal 7 Oktober itu bisa ditemukan apakah hidup atau dalam keadaan mati. Ya, kemudian kalau hidup ya tentu harus ada persidangan terhadap mereka dan juga mereka ingin membebaskan masyarakat Israel yang menjadi sandera. Nah, hal yang terakhir adalah yang diinginkan oleh Israel itu kan sebenarnya adalah bagaimana menghilangkan anasir-anasir Hamas yang ada di Gaza. Nah, ini yang membuat perang ini lama dan yang membuat perang ini ternyata sulit untuk diselesaikan karena apa? Rakyat di Palestina pun ada sebagian yang mendukung Hamas. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat minta kepada pihak Israel, kalau kamu mau mengejar Hamas, kejarlah Hamas, tetapi tidak masyarakat sipil. Lalu kalau kamu mau menghilangkan anasir-anasir Hamas di Gaza, jangan kamu melakukan pendudukan ya di Gaza. Karena pendudukan ini pasti banyak tentangan dari dunia dan Amerika Serikat tahu bahwa tindakan seperti ini dia juga tidak membenarkan. Karena kalau misalnya ada pendudukan oleh Israel, itu berarti di Gaza akan ada perluasan wilayah yang diduduki oleh Israel. Ya, kita tahu tanah Palestina yang tadinya sangat luas kemudian diduduki diambil oleh Israel, lalu disisakan hanya pada Gaza dan tepi barat. Nah, kalau ini terus Amerika Serikat mengatakan ini tujuan Anda melakukan bela diri tidak proporsional karena sekarang sudah mau melebarkan wilayah Anda. Meskipun dari Israel selalu mengatakan bahwa saya menyerang rakyat sipil, mereka-mereka yang tidak berdosa karena Hamas menggunakan mereka ini sebagai tameng manusia, human shield gitu ya. Sehingga ya saya harus lakukan penyerangan itu. Lalu kemudian terkait dengan pendudukan di Gaza, dia bilang saya ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi
serangan-serangan dari Hamas yang berasal dari Gaza. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menghabiskan anasir-anasir Hamas di Gaza, seperti itu. Nah, ini yang mungkin dianggap sebagai satu perubahan dari sikap Amerika Serikat dalam hal misalnya dia melakukan warning, oke, boleh serangan, tetapi harus memperhatikan hukum humaniter internasional sehingga rakyat sipil tidak perlu untuk dijadikan collateral damage gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, tidak boleh ada pendudukan, misalnya seperti itu. Bahkan ada resolusi yang akhirnya Amerika Serikat juga bisa menyetujui untuk diperhatikannya humanitarian intervention. Jadi jeda kemanusiaan supaya ada masuk suplai makanan, obat-obatan dan lain sebagainya. Karena selama kemarin berperang sebelum bulan November itu tidak ada obat-obatan, makanan yang bisa masuk ke sana. Demikian. Oke, Pak, apakah negara-negara lain selain Afrika Selatan, contohnya Indonesia, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional? Tidak bisa. Karena apa? Indonesia bukan peserta dari konvensi tentang pencegahan dan penghukuman genosida. Karena Afrika Selatan dan Israel adalah eh, anggota dari konvensi tersebut. Dan di dalam konvensi tersebut ada pasal 9 yang mengatakan kalau ada perselisihan antar negara terkait dengan konvensi ini, maka mereka bisa mengajukan ke Mahkamah Internasional. Nah, mengingat Indonesia tidak menjadi peserta, sehingga Indonesia tidak punya dasar. Namun demikian, ada sebuah resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan oleh Majelis Umum, di mana Majelis Umum meminta kepada Mahkamah Internasional untuk membuat advisory opinion atau semacam fatwa. Nah, di sini Indonesia akan berperan. Indonesia termasuk negara yang memberikan masukan kepada Mahkamah Internasional agar Mahkamah Internasional bisa menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Israel selama ini adalah suatu perbuatan yang ilegal, seperti itu. Apakah Bapak melihat itu sudah dilakukan Indonesia? Apa langkah maksimum yang bisa dilakukan Indonesia untuk bukan hanya menyuarakan dukungan saja untuk mendukung Palestina, tapi juga langkah konkret yang bisa dilakukan sebagai salah satu pemain global yang kerap disebutkan oleh Menlu RI Retno Marsudi? Ya, kalau menurut saya, apa yang dilakukan Indonesia mungkin sama juga dilakukan oleh negara-negara yang menganggap bahwa tindakan Israel ini ilegal. Ya, kita sudah membuat argumen yang sudah disampaikan ke Mahkamah Internasional sebagai dasar Mahkamah Internasional membuat fatwa. Tapi Israel, negara seperti Kanada, Amerika Serikat membuat argumen yang kontra. Nah, dan kalau misalnya Mahkamah Internasional itu seperti juga di kasus Afrika Selatan membuat putusan yang berpihak pada uh, keinginan dari banyak negara, yaitu serangan Israel dihentikan, ini juga tidak akan efektif. Kenapa? Kenapa? Karena Israel bisa aja mengabaikan putusan ini karena siapa yang kuat dialah yang menang. Jadi Israel merasa dirinya kuat di dalam masyarakat internasional, itu tidak ada semacam pengadilan, kejaksaan atau kepolisian yang ada di dalam hukum nasional. Jadi ya mereka bisa mengabaikan begitu saja. Nah, tetapi saya berharap nantinya ketika Ibu Menteri Luar Negeri diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasi secara lisan di depan Mahkamah Internasional, beliau membuat pidato sama seperti ketika Bapak Presiden Soekarno membuat pidato, ya, Indonesia menggugat pembelaan pada waktu beliau menghadapi persidangan pada masa kolonial Belanda. Disinilah letak pentingnya, ya. Kita tahu kalau misalnya putusan itu atau misalnya fatwa itu tidak akan punya daya ikat atau misalnya tidak akan punya keefektifan, tetapi bagaimana Ibu Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan sesuatu yang menggelora bagi dunia, yang membuat dunia akan terkesima dan meminta apa yang diharapkan oleh Indonesia melalui Ibu Menteri Luar Negeri. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi sebetulnya ini adalah saya bisa katakan bahwa walaupun gugatan atau putusan dari PBB dikeluarkan misalnya untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina, juga gugatan-gugatan dari negara lain, tetap ini tidak bisa mengikat dan Israel tetap bisa melakukan serangan ke Palestina. Betul sekali. Lalu Mereka akan apa fungsi dari dilakukannya sidang di Mahkamah Internasional seperti itu, Pak? ya itu hanya sekedar upaya-upaya saja. Maka saya katakan bahwa
kalau di dalam konteks masyarakat internasional harus dibedakan dengan masyarakat nasional. Masyarakat nasional kita bisa dipaksa. Kalau kita melakukan suatu kejahatan, kita bisa dipaksa untuk berhadapan di pengadilan. Kalau kita dijatuhkan pidana, kita bisa dipaksakan untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Tetapi kalau di dalam masyarakat internet tidak ada. Karena negara-negara ini mengatakan bahwa di atas saya nggak ada siapa-siapa. Saya adalah tertinggi, kedaulatan adalah tertinggi. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bukan pemerintahan dunia. Mahkamah Internasional bukan pengadilan dunia. Tidak, mereka hanya uh, forum lembaga penyelesaian sengketa kalau misalnya kita setuju. Kalau misalnya sudah setuju dan kemudian kita dikalahkan, kalau kita tidak mau menjalankan, kita mengabaikan juga bisa saja. Negara besar seperti Amerika Serikat dalam kasus Amerika melawan Nicaragua melawan Amerika Serikat di Mahkamah Internasional, Amerika Serikat mengabaikan saja, nggak ada dampaknya. Dan masih banyak lagi, saya bisa berikan contoh banyak lagi seperti itu. Oke, baik Pak, sudah dapat inti dari pembahasan kita pagi ini. Kita tentunya berharap dan kita menunggu seperti apa nanti keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional yang saat ini juga sedang berlangsung, yang digugat oleh Afrika Selatan. Kita tentu berharap ada kabar baik ataupun langkah konkret yang bisa dicapai untuk bisa menghentikan serangan Israel ke Palestina. Terima kasih Pak Hikmahanto sudah bergabung bersama Baik. kami di Sedang Viral. Saya Gracia Pen, pamit sampai jumpa.